Gak semua buah itu sehat buat lansia. Salah konsumsi bisa berakibat fatal, bahkan memperburuk kondisi kesehatan. Tonton sampai akhir, karena poin kelima sering banget diremehkan padahal paling berbahaya. Buah dikenal kaya vitamin dan serat, tapi tahukah kamu? Beberapa jenis buah justru bisa menimbulkan masalah serius bagi lansia, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa pengawasan medis. Berikut 5 buah yang perlu diwaspadai menurut peringatan dokter. 1. Durian. Durian memang sering disebut sebagai raja buah karena rasanya yang lezat dan aromanya yang khas. Tapi bagi lansia, durian bisa berubah menjadi raja masalah jika dikonsumsi sembarangan. Buah ini mengandung kadar lemak dan gula yang cukup tinggi. Dalam satu porsi kecil saja, durian bisa memberikan asupan kalori yang cukup besar, yang jika dikonsumsi oleh lansia dengan metabolisme yang melambat, dapat menumpuk menjadi lemak atau menyebabkan lonjakan gula darah. Yang lebih berbahaya lagi, durian juga mengandung alkohol alami dari proses fermentasi buahnya. Meski kadarnya kecil, jika dikombinasikan dengan obat-obatan tertentu, seperti obat tekanan darah atau pengencer darah, reaksinya bisa tidak terduga. Dalam kasus tertentu, bisa menyebabkan jantung berdebar, tekanan darah melonjak, hingga menyebabkan pusing atau sesak napas. Beberapa lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes sangat dianjurkan untuk membatasi, bahkan menghindari durian. Apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau bersama makanan tinggi kolesterol lainnya, risiko kesehatannya makin tinggi. Dokter seringkali menemukan pasien lanjut usia yang datang dengan keluhan jantung berdebar setelah pesta durian bersama keluarga. Jadi meski terlihat menggoda, durian bukan pilihan buah yang aman bagi para lansia. Bila tetap ingin menikmati, sangat disarankan konsultasi dulu ke dokter dan pastikan porsinya benar-benar dibatasi. 2. Nangka. Nangka adalah buah tropis yang populer di Indonesia. Rasanya manis, teksturnya legit, dan aromanya khas, membuat banyak orang sulit menolak godaannya. Tapi siapa sangka, di balik kelezatannya, nangka menyimpan risiko tersendiri bagi lansia. Terutama bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan, kadar gula tinggi, atau sedang menjalani pengobatan rutin. Secara alami, nangka mengandung gula dalam jumlah tinggi. Meski bukan termasuk buah dengan indeks glikemik tertinggi, konsumsi berlebihan tetap bisa menyebabkan lonjakan gula darah, terutama bagi lansia penderita diabetes tipe 2. Tubuh lansia tidak lagi seefisien saat muda dalam mengolah gula, sehingga buah seperti nangka bisa menjadi penyebab tak terduga dari naiknya kadar gula dalam tubuh. Selain itu, nangka juga dikenal menghasilkan gas saat dicerna. Bagi lansia yang memiliki lambung sensitif, iritasi usus, atau masalah pencernaan lain seperti gastritis dan sindrom iritasi usus besar IBS, nangka bisa memperburuk gejala. Perut kembung, rasa tidak nyaman, dan bahkan diare bisa terjadi setelah mengonsumsi nangka, terutama jika dikombinasikan dengan makanan lain yang tinggi serat atau bersifat fermentatif. Nangka juga sering diolah menjadi berbagai makanan, seperti kolak, gorengan, atau dicampur ke dalam makanan manis lainnya. Proses ini kerap melibatkan penambahan gula atau santan, yang memperparah dampaknya terhadap kesehatan lansia. Sayangnya, banyak orang tua menganggap olahan tradisional seperti ini sebagai makanan aman karena mereka sudah mengonsumsinya sejak muda, padahal kondisi tubuh saat ini sudah berbeda. Di sisi lain, nangka juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Meskipun penelitian masih terbatas, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa ekstrak nangka bisa memengaruhi penyerapan obat diabetes. Artinya, jika dikonsumsi berdekatan, efektivitas obat bisa menurun, membuat kadar gula sulit dikendalikan. Tak sedikit pula kasus di mana lansia mengeluhkan sulit tidur, sesak, atau mual setelah menyantap nangka dalam jumlah banyak. Meski bukan gejala yang langsung mengarah ke keracunan, tubuh lansia yang lebih rentan bisa memberikan reaksi lebih drastis terhadap makanan yang sebenarnya dianggap biasa oleh orang yang lebih muda. Oleh karena itu,
dokter menyarankan agar konsumsi nangka dibatasi, bahkan dihindari jika lansia memiliki riwayat pencernaan yang lemah atau penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Jika ingin tetap mengonsumsinya, porsi harus benar-benar kecil, tidak dicampur dengan makanan berat lainnya, dan sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu malam karena bisa mengganggu kualitas tidur akibat rasa tidak nyaman di perut. Kesimpulannya, nangka bukan buah terlarang, tapi bukan pula buah yang bisa dikonsumsi sembarangan. Bagi para lansia, kehati-hatian adalah kunci. Lebih baik menjaga pola makan daripada menyesal karena efek samping yang muncul kemudian. 3. Alpukat. Alpukat sering dijuluki sebagai superfood karena kandungan lemak sehatnya yang tinggi, terutama asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung. Banyak ahli gizi merekomendasikan alpukat untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk bagi lansia. Tapi, meski terlihat sempurna, alpukat ternyata bisa jadi masalah serius bila dikonsumsi tanpa kontrol, khususnya bagi lansia yang sedang menjalani terapi obat tertentu. Salah satu risiko tersembunyi dari alpukat adalah kemampuannya untuk berinteraksi dengan obat pengencer darah, seperti warfarin. Obat ini biasa diresepkan kepada lansia yang memiliki riwayat stroke, penyakit jantung, atau pembekuan darah. Alpukat, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat mengganggu efektivitas obat tersebut. Akibatnya, bisa timbul risiko perdarahan serius atau sebaliknya, darah menjadi terlalu kental dan memicu penyumbatan pembuluh. Selain itu, alpukat juga tinggi kalori dan lemak. Meskipun lemaknya sehat, metabolisme lansia yang cenderung lebih lambat membuat pembakaran kalori tidak seefisien saat muda. Konsumsi alpukat berlebihan bisa menyebabkan kenaikan berat badan tanpa disadari, yang tentunya berisiko memperparah kondisi seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau nyeri sendi akibat obesitas ringan. Bagi lansia dengan gangguan fungsi hati atau ginjal, konsumsi alpukat juga harus dibatasi. Kandungan kalium yang tinggi dalam alpukat bisa memperberat kerja ginjal, terutama jika sudah ada gangguan filtrasi. Kalium memang penting untuk jantung, tapi jika menumpuk, bisa menyebabkan gangguan irama jantung, kelemahan otot, hingga kebingungan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah cara penyajian alpukat. Banyak lansia yang mengonsumsi alpukat dengan tambahan gula kental, susu kental manis, atau bahkan mencampurkannya dalam jus manis. Ini jelas menambah kadar gula dan lemak jenuh, yang bisa menghilangkan manfaat sehat dari alpukat itu sendiri. Dalam beberapa kasus, makanan ini jadi jebakan manis yang memperburuk kondisi kesehatan secara diam-diam. Mungkin banyak yang berpikir, alpukat kan alami, pasti aman. Padahal, makanan alami pun bisa menjadi bumerang jika dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Beberapa lansia mengaku merasa mual atau begah setelah makan alpukat, apalagi jika dikonsumsi malam hari. Ini bisa jadi karena lemaknya yang tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Kesimpulannya, alpukat bukan buah yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi sangat penting untuk mengontrol porsinya. Konsumsi setengah buah per hari saja sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya, tanpa membebani tubuh. Dan yang paling penting, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi, terutama jika sedang menjalani pengobatan rutin. 4. Semangka. Semangka dikenal sebagai buah penyegar, apalagi di cuaca panas. Kandungan airnya yang mencapai 90% membuat semangka jadi pilihan populer untuk menghidrasi tubuh. Rasanya manis, segar, dan mudah ditemukan. Tapi di balik kesegarannya, semangka ternyata menyimpan potensi risiko yang cukup serius bagi para lansia, terutama yang memiliki kondisi medis tertentu. Masalah utama dari semangka terletak pada kandungan gulanya yang tinggi. Meski terlihat sebagai buah ringan karena mostly terdiri dari air, semangka memiliki kadar fruktosa yang cukup besar. Fruktosa adalah jenis gula alami yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah banyak sekaligus. Hal ini sangat berbahaya bagi lansia penderita diabetes, karena tubuh mereka tidak lagi optimal dalam mengontrol kadar gula darah.
Tak sedikit kasus di mana lansia mengonsumsi semangka dalam porsi besar karena merasa aman, toh ini cuma buah, bukan makanan manis seperti kue atau permen. Padahal, 2 potong besar semangka saja bisa menyamai kandungan gula dalam 1 gelas soda ringan. Jika lansia tidak mengecek kadar gulanya secara rutin, bisa terjadi hiperglikemia tanpa disadari, yang gejalanya bisa berupa pusing, mual, kelelahan, bahkan kehilangan kesadaran. Selain kandungan gula, semangka juga mengandung likopen dan kalium yang cukup tinggi. Meskipun keduanya adalah nutrisi penting, pada lansia dengan gangguan ginjal, kelebihan kalium dapat menyebabkan hiperkalemia, kondisi serius yang bisa menyebabkan gangguan irama jantung dan kelemahan otot. Ini karena ginjal lansia tidak selalu mampu menyaring kelebihan mineral dengan optimal. Semangka juga memiliki efek diuretik alami, yang artinya bisa merangsang produksi urin. Bagi sebagian lansia, ini bisa menjadi masalah jika menyebabkan dehidrasi ringan atau gangguan keseimbangan elektrolit. Apalagi jika lansia tersebut sudah mengonsumsi obat diuretik dari dokter, kombinasi ini bisa membuat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan menyebabkan pusing hingga kelelahan berlebih. Cara konsumsi semangka juga perlu jadi perhatian. Banyak orang menyimpannya di lemari es lalu langsung dimakan dingin. Bagi sebagian lansia, makanan terlalu dingin bisa memicu masalah pencernaan atau memperparah MAH. Bahkan bisa menyebabkan kembung atau gangguan lambung lainnya yang membuat tidak nyaman berhari-hari. Kesimpulannya, semangka memang menyehatkan jika dikonsumsi dengan tepat. Tapi bagi lansia, apalagi yang memiliki riwayat diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal, buah ini harus dikonsumsi dalam porsi kecil dan tidak setiap hari. Lebih baik makan semangka sebagai camilan ringan, bukan makanan pokok atau pengganti makan siang. Dan, selalu perhatikan kondisi tubuh setelah mengonsumsi. Jika ada reaksi seperti lemas atau jantung berdebar, segera konsultasi ke dokter. 5. Anggur. Anggur, buah mungil yang tampak tak berdosa ini, sering dianggap sebagai camilan sehat, apalagi karena kaya antioksidan seperti resveratrol yang dikenal baik untuk jantung. Tapi jangan tertipu ukurannya. Di balik bentuknya yang kecil dan rasanya yang manis, anggur bisa jadi buah yang cukup berisiko bagi lansia jika dikonsumsi tanpa batas. Salah satu perhatian utama terhadap anggur adalah kandungan gulanya yang tinggi dan indeks glikemiknya yang sedang hingga tinggi tergantung jenisnya. Ini artinya, meski buah ini terasa ringan, konsumsi beberapa genggam saja bisa dengan cepat meningkatkan kadar gula darah. Hal ini tentu menjadi masalah bagi lansia yang menderita diabetes atau prediabetes. Lonjakan gula darah yang tajam bisa menyebabkan tubuh lemas, jantung berdebar, dan dalam kasus ekstrim, memicu komplikasi serius seperti hiperglikemia. Tidak hanya itu, anggur juga termasuk buah yang mudah menimbulkan gas dalam saluran pencernaan. Bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah lebih sensitif, anggur bisa menyebabkan perut kembung, begah, dan tidak nyaman. Ini bisa diperparah jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau dalam jumlah banyak sekaligus. Yang lebih jarang disadari adalah potensi interaksi anggur dengan obat-obatan tertentu, terutama obat tekanan darah atau pengencer darah. Beberapa jenis anggur, khususnya yang difermentasi menjadi jus atau wine, mengandung senyawa yang dapat memengaruhi metabolisme obat dalam hati. Walaupun konsumsi dalam bentuk segar lebih aman, tetap saja bagi lansia yang sedang dalam pengobatan jangka panjang, pengaruh ini bisa berdampak dalam jangka waktu tertentu. Anggur juga mengandung kalium dalam kadar sedang, dan meski terdengar sehat, bagi lansia dengan gangguan fungsi ginjal, konsumsi kalium berlebih bisa memicu hiperkalemia. Ditambah lagi, kulit anggur cukup sulit dicerna dan bisa menyebabkan konstipasi pada lansia dengan masalah pergerakan usus yang lambat. Lalu ada satu kebiasaan yang tampak sepele, tapi berisiko, makan anggur tanpa mengunyah terlalu lama. Karena ukurannya kecil, banyak lansia, terutama yang giginya sudah tidak optimal, menelan anggur utuh. Ini bisa memicu risiko tersedak, terutama bila makan sambil ngobrol atau menonton TV.
Tersedak pada lansia bukan hal sepele, bisa menyebabkan sesak napas, batuk terus-menerus, bahkan aspirasi ke paru-paru yang berujung pada infeksi saluran pernapasan. Poin terakhir yang juga perlu diperhatikan, banyak anggur di pasaran mengandung residu pestisida karena kulitnya tipis dan langsung dikonsumsi tanpa dikupas. Bila tidak dicuci dengan benar, pestisida yang tertelan bisa memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi lansia dengan daya tahan tubuh yang sudah menurun. Kesimpulannya, anggur bukanlah musuh, tapi juga bukan teman yang bisa dipercaya sepenuhnya jika dikonsumsi sembarangan. Bagi lansia, konsumsi anggur harus dibatasi dan diawasi. Sebaiknya tidak lebih dari 1 genggam kecil per hari, dikunyah dengan baik, dan dicuci bersih dengan air mengalir atau rendaman khusus. Bila perlu, konsultasikan ke dokter atau ahli gizi sebelum menjadikan anggur sebagai camilan harian. Setelah mengetahui kelima buah yang bisa menjadi potensi bahaya bagi lansia, penting untuk disadari bahwa tidak semua yang tampak sehat cocok untuk semua kondisi tubuh, terutama di usia lanjut. Banyak orang berpikir bahwa karena buah adalah makanan alami, maka otomatis aman. Padahal, tubuh lansia memiliki sistem metabolisme yang berbeda, cenderung melambat, serta rentan terhadap lonjakan gula, tekanan darah, atau gangguan pencernaan. Inilah kenapa konsultasi gizi untuk lansia seharusnya bersifat personal dan tidak bisa disamaratakan. Setiap buah memang punya manfaat, tapi jika dikonsumsi tanpa kontrol, bisa menjadi bumerang. Terlebih jika lansia sedang mengonsumsi obat-obatan rutin, efek interaksi antara makanan dan obat bisa memperparah kondisi. Disinilah pentingnya peran keluarga, memastikan makanan yang dikonsumsi orang tua bukan hanya enak, tapi juga sesuai dengan kebutuhan dan batas kemampuan tubuh mereka. Jangan menunggu gejala muncul baru panik. Pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan. Bayangkan seorang lansia yang terlihat sehat, tiba-tiba jatuh lemas setelah menikmati semangkuk buah favoritnya. Keluarga panik, berpikir ini serangan jantung atau stroke. Padahal, penyebabnya sederhana tapi sering diabaikan, kombinasi makanan yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Inilah titik paling berbahaya, saat kita terlena oleh anggapan bahwa buah pasti aman. Padahal, satu jenis buah saja bisa memicu reaksi serius jika dikonsumsi berlebihan atau tidak disesuaikan dengan riwayat kesehatan. Beberapa lansia mengalami lonjakan gula darah, tekanan darah tinggi, sesak napas, hingga efek samping obat yang diperparah oleh konsumsi buah tertentu. Sayangnya, banyak yang baru sadar setelah kejadian buruk terjadi. Momen kritis seperti ini menjadi pengingat bahwa menjaga pola makan lansia bukan sekadar soal menu sehat, tapi juga soal kehati-hatian. Satu buah yang salah bisa menjadi pemicu krisis kesehatan yang tidak diinginkan. Dari 5 buah yang telah dibahas, durian, nangka, alpukat, semangka, dan anggur, semuanya memang memiliki manfaat, tapi juga risiko tersembunyi bagi lansia jika dikonsumsi tanpa kendali. Bukan berarti buah-buahan ini harus dihindari total, melainkan perlu dikonsumsi dengan bijak, sesuai porsi, kondisi tubuh, dan atas saran medis jika diperlukan. Tubuh lansia tak lagi sekuat dulu, sehingga apa yang terasa biasa bagi orang muda bisa jadi pemicu gangguan kesehatan serius pada usia lanjut. Kuncinya ada pada kesadaran dan perhatian keluarga. Jangan anggap remeh, karena satu mangkuk buah yang salah bisa membawa konsekuensi besar. Lebih baik membatasi sejak awal daripada harus menyesal di kemudian hari. Pola makan yang tepat bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk nyata kasih sayang terhadap orang tua kita. Kalau kamu punya orang tua atau kerabat lansia di rumah, yuk mulai lebih peduli dengan apa yang mereka konsumsi. Bagikan video ini ke keluarga atau teman yang juga punya orang tua di usia lanjut, karena bisa jadi, satu informasi kecil ini menyelamatkan banyak orang dari risiko yang tak disangka. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan info penting lainnya seputar kesehatan dan gaya hidup sehat. Tulis di kolom komentar, buah apa yang paling sering dikonsumsi orang tua kamu.
Siapa tahu kita bisa bahas di video berikutnya. Ingat, peduli sekarang, sehat kemudian.